Pada episode kali ini kami akan membedah mengenai prospek bisnis UKM serta peranan dari perbankan untuk membantu para pelaku usaha yang sedang merintis atau dalam fase start the business untuk bisa berekspansi. Dan untuk membedahnya lebih jauh, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Head of Business Banking UOB Indonesia, Dewi Tuege. Apa kabar Ibu Dewi? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Baik. Apa kabar Anneke? Baik tentunya Ibu Dewi. Ibu, kalau kita melihat UOB yang baru-baru ini meluncurkan hasil Business Outlook Study 2024. Dan dari sini diketahui bahwa pengusaha UKM atau SME ini masih optimistis dengan prospek bisnis ke depannya. Bagaimana tanggapan UOB terkait dengan hasil riset ini? Ya, jadi Anneke, kita sebagai part dari UOB Group ya yang fokus di ASEAN, kita ini ingin invest dan bertumbuh kembang di ASEAN itu sendiri. Jadi oleh sebab itu kita tahun ini meluncurkan campaign ya yang berfokus kepada ASEAN bertajuk One Bank for ASEAN. Nah, sebagai bagian daripada campaign ini tentunya fokusnya ke UMKM ya. Nah, untuk One Bank for ASEAN, campaign kita itu fokus untuk 3 pilar. Satunya adalah Start Your Business untuk memfasilitasi UMKM yang ingin memulai dan mempunyai akses terhadap layanan UOB yang ada di Indonesia. Kemudian pilar kedua, Grow Your Business, ini untuk terkoneksi dengan jaringan UOB Indonesia maupun UOB Group yang hadir di 19 negara ya. Kemudian yang terakhir adalah Scale Your Business, gimana caranya menumbuh kembangkan dan mempunyai akses ke ASEAN secara regional maupun terkoneksi ke Greater China. Baik, Ibu Dewi, pengusaha UKM atau SME yang menjadi responden Business Outlook Study 2024 dari UOB ini mengaku sudah merancang fokus kepada 3 aspek. Yang pertama itu digitalisasi, kolaborasi, dan pengembangan sumber pendapatan baru dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Lalu bagaimana UOB dapat mendukung fokus para pelaku usaha UKM ini dimulai dari para pelaku usaha yang sedang merintis atau dalam fase start the business? Ya. Jadi Anneke, di UOB Group kita mempunyai inkubasi yang kita namakan UOB FinLab. UOB FinLab ini sudah hampir 10 tahun umurnya, dimulai di Singapura ya, home base kita tahun 2015 dan baru kita launch di Indonesia tahun 2023 kemarin ya. Nah, salah satu daripada fokus UOB FinLab ini adalah memberikan akses kepada pelaku-pelaku bisnis yang ingin memulai atau startup, mulai dari gimana caranya mengurus perizinan, kemudian memberikan knowledge mengenai digital marketing, dan tentunya memberikan akses kepada produk-produk finansial dan perbankan. Sejak diluncurkan, kita sudah menumbuh kembangkan lebih daripada 500 pelaku bisnis individual maupun institusi yang ada di Indonesia, dan tentunya kita berharap angka ini bisa lebih berkembang banyak lagi ya. Anneke. Baik, Ibu Dewi, tadi itu untuk yang start the business. Lalu bagaimana kalau untuk pelaku usaha yang sudah memasuki tahap pengembangan bisnis? Langkah apa yang akan dilakukan UOB? Oke, untuk yang ingin menumbuh kembangkan bisnis, kita juga punya produk yang namanya UOB Bismart, bekerja sama dengan partner-partner UOB. Kalau kita lihat dari feedback yang kita dapatkan daripada pelaku-pelaku bisnis, terutama UMKM di Indonesia ya, salah satunya adalah digitalisasi dan akses untuk membantu mereka menekan expenses ya. Jadi salah satu produk UOB Bismart ini adalah misalnya produk akuntansi. Kalau Anneke tahu ini tentunya software dan segala macam yang berhubungan dengan IT membutuhkan investasi yang tidak sedikit ya. Jadi kita sebenarnya memberikan akses kepada pelaku bisnis, terutama yang UMKM, untuk akses misalnya produk akuntansi, produk POS, QR Code misalnya ya, atau mesin EDC dengan harga yang sangat-sangat affordable. Malah untuk beberapa, untuk nasabah kami kita bisa memberikan secara komplementari alias cuma-cuma loh, Anneke ya. Untuk hal-hal lain misalnya software SDM atau HR atau software akuntansi itu dimulai misalnya harga subscription as low as Rp200.000 per bulan. Wah, jadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat terjangkau.